Anak-anakku kelas 6, sekarang marilah kita membahas soal IPA yang sudah kemarin kalian kerjakan. Di sini ada beberapa nomor yang kalian masih banyak salahnya, antara lain nomor 4, 13, 21, 27, 31, dan 35. Untuk nomor 4, di situ kalian diminta untuk melengkapi X, Y, dan Z. Kalian perhatikan letak hewannya untuk X, Y, dan Z. Di situ jawaban yang paling tepat adalah C. Nah, sekarang mari kita bahas optionnya satu persatu. Untuk pilihan A, jangkrik, tikus, elang. X adalah jangkrik, Y tikus, dan Z elang. Jika kita lihat di situ tikus dimakan ayam, itu adalah tidak benar. Kemudian jangkrik dimakan elang. Elang biasanya tidak memakan jangkrik tapi memakan hewan yang lebih besar. Elang bisa memakan domba, ular, musang, dan juga tikus. Untuk option B, kesalahannya adalah pada X ulat, karena elang biasanya tidak memakan ulat. C merupakan jawaban yang paling tepat. Belalang dimakan ayam, kemudian tikus dimakan elang. X tikus, Y belalang, Z elang. Pada pilihan D, X, Y, Z, X tikus, Y burung pipit, dan Z elang. Kesalahannya di sini terletak pada Y, karena ayam tidak memakan burung pipit. Kita perhatikan gambar sendi, perhatikan yang ditunjuk oleh X. X menunjuk pada ibu jari. Di dalam ibu jari terdapat dua jenis sendi, yaitu sendi engsel dan sendi pelana. Huruf X menunjukkan pada ruas jari. Ruas jari merupakan sendi engsel yang arah geraknya satu arah. Untuk lebih jelasnya, anak-anak perhatikan gambar sendi berikut ini. Sendi engsel bergerak satu arah, terletak pada ruas-ruas jari. Kemudian sendi pelana bergerak dua arah, terletak pada pangkal ibu jari. Berikutnya soal nomor 21 tentang perubahan wujud. Anak-anak perhatikan, di situ terdapat air. Air dipanaskan. Air yang dipanaskan akan menguap. Benda cair berubah menjadi gas karena dipanaskan. Kemudian gas itu mengalir melalui pipa. Pipa memasuki air dingin. Udara yang terkena air dingin akan berubah menjadi cair. Maka terjadi pengembunan. Nah, di situ bisa kita simpulkan bahwa yang pertama terjadi adalah penguapan, kemudian uap air dingin berubah menjadi embun atau pengembunan. Anak-anak perhatikan gambar. Di situ terdapat beberapa botol yang diisi dengan air yang jumlahnya berbeda. Dari yang sedikit kemudian semakin banyak. Kemudian botol itu ditiup. Pertanyaannya, urutan tentang nada rendah ke nada yang tinggi. Botol yang berisi air akan menghasilkan nada rendah ke tinggi, bisa dengan cara ditiup dan juga dengan cara dipukul.
Jika ditiup, anak-anak perhatikan banyaknya udara pada botol. Botol yang berisi sedikit air maka mengandung banyak udara. Botol yang berisi banyak udara menghasilkan nada yang rendah. Jika dipukul, botol yang berisi banyak air menghasilkan nada yang rendah. Kita ingat kembali, meniup perhatikan pada udara, dipukul perhatikan pada air. Ditiup udara banyak, nada rendah. Dipukul banyak air, nada rendah. Untuk soal nomor 31, jawaban yang paling tepat adalah B. Tanda panah biru menunjukkan arus yang mengalir. Tanda panah merah menunjukkan saklar yang terbuka. Pada saklar yang terbuka, maka arus listrik terputus, tidak bisa mengalir, sedangkan pada saklar 2 ditutup, maka arus bisa mengalir. Pada gambar tersebut, arus mengalir dari kutub positif dari L1 melewati L2, kemudian terhubung dengan kutub negatif baterai. Tetapi untuk lampu L3 dan L4, dia tidak mendapatkan arus dari kutub positif baterai. Maka lampu L1 dan L2 menyala, sedangkan lampu L3 dan L4 padam. Soal nomor 32, pernyataan tentang planet. Planet yang memiliki ciri-ciri 1. Sering keluar dari garis edarnya, memiliki skala revolusi paling lama, kemudian memiliki cincin yang tipis. Planet yang paling tepat adalah planet Neptunus. Ciri-ciri planet Neptunus memiliki cincin tipis, memiliki 14 satelit, dan juga kadang keluar dari orbitnya. Neptunus merupakan planet terjauh di tata surya, maka dia mengelilingi matahari paling lama. Sedangkan planet yang memiliki cincin tipis ada 3 planet, yaitu Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Perhatikan huruf X. X pada daur air. Jika proses X terganggu akibat ulah manusia, maka dampak negatif yang terjadi adalah, kita lihat, X adalah proses penguapan atau evaporasi. X merupakan proses evaporasi atau penguapan. Air di permukaan menguap. Jika evaporasi terganggu, maka proses kondensasi dan presipitasi juga akan terganggu. Maka terjadinya awan dan hujan menjadi terganggu.